Kalau misalnya mau lari ke hukum, segala macam, ke proses hukum mau pidana maupun perdata, segala macam, itu urusan nanti. Tapi urusan ini sekarang bagaimana dana donasi ini bisa digunakan oleh Agus. Tapi uangnya itu berasal dari kuasa hukumnya. Itu seperti apa Bang? Mungkin proses dari pendonasian yang sudah berjalan? Ya, kalau kan sudah disampaikan juga di depan publik juga. Kebetulan saya juga melihat, ya. Syukur, terima kasih, alhamdulillah kepada rekan Krisnamurti yang sudah mendonasikan atau memberikan uang kepada Mas Agus guna biaya pengobatan. Seperti itu. Kalau kami sangat pendukung sekali hal-hal tersebut. Ya. Bang, kemarin dari pihak Farhad sebelum adanya undangan ini kan katanya udah menghubungi pihak Tenovi tapi belum ada respon. Tidak ada respon, gimana kemarin? Baik, boleh saya tegaskan kembali. Mungkin nanti akan dijawab oleh Mas Geri ya, karena yang berkomunikasi langsung dengan keluarga Mas Agus adalah Mas Geri ini. Mas Geri yang terus komunikasi baik via WhatsApp ya, menelpon, dan juga ada 2 surat yang sudah kami sampaikan juga, yang yayasan sampaikan untuk menghimbau kepada Mas Agus untuk menggunakan atau memberikan satu rencana medis yang akan dilakukan agar supaya menggunakan dana donasi tersebut. Mungkin Mas Gary bisa sampaikan lebih detail ya. Baik, jadi terkait undangan tersebut, memang dari kita pihak yayasan udah 2 kali ya memberikan undangan. Dan memang kita sudah sampaikan ke Mbak Elmi, istrinya Mas Agus, bahwa kalau memang pihak keluarga Mas Agus ingin memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk proses pengobatan, tolong dilakukan secara formil aja, gitu kan. Jadi yayasan punya dasar nih untuk siapakah kuasa hukumnya, dan kita akan lihat salinan surat kuasa khususnya seperti apa. Karena memang sedari awal yayasan dengan proses hukum itu berbeda ya. Yayasan fokus untuk proses pengobatan, sedangkan dari tim kuasa hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum. Itu aja sih. Tim kuasa hukumnya Tenovi. Baik. Boleh saya tegaskan ya lebih lanjut. Dalam nanti mungkin silakan nanti rekan-rekan wartawan untuk dapat bisa hadir ya, sehingga nanti bisa kalian bisa mengetahui ya bagaimana dana donasi itu digunakan. Itulah nanti akan menjadi satu diskusi antara kami ya dengan kuasa hukumnya Agus atau dengan Agus sendiri. Nanti akan disampaikan ya, dan akan terbuka. Silakan. Kalian bisa langsung mendengar dan melihat. Dari surat yang sudah disampaikan mungkin sudah ada jawaban belum Bang? Kenapa? Dari surat yang sudah disampaikan sudah ada jawaban belum? Sampai dengan saat ini kami belum dapat konfirmasi ya. Ya semoga mungkin besok kuasa hukum Agus bisa mengkonfirmasi atau merespon surat undangan dari kami. Terkait isu yang akan melapor balik dari pihak Tenovi seperti apa? Sampai dengan saat ini Tenovi, mungkin kalau kalian memperhatikan ya, dari awal sekali ya, dari mungkin kita preskon, terus kita hadir di berbagai talk show, mungkin rekan-rekan wartawan bisa mendengar bagaimana sikap dari Tenovi dan saya selaku kuasa hukumnya ya. Jadi jelas apa yang kami sampaikan sampai dengan saat ini tidak berubah. Mungkin itu jejak digital itu tidak akan mungkin terhapus, silakan kalian cek sendiri. Kalau kami konsisten dari awal, ya seperti itu. Bang, pihak kuasa hukumnya Pak Agus disuruh nantangin balik kayak udah laporin Pak Agus aja, cepet laporin aja. Jadi mungkin ada respon dari itu. Saya melihat itu yang tadi saya sampaikan dari awal, kita konsisten dalam pengobatan Agus. Tidak ada namanya satu poin pun yang menyatakan bahwa kami ya akan melaporkan Agus. Itu. Justru itu yang saya agak sedikit bingung kenapa ada statement seperti itu. Bang, jadi kemarin keluarganya Agus sudah datang ke Polda untuk pemeriksaan sebagai saksi. Apakah nanti kalau ada panggilan dari Polda Ya, pasti tentunya apabila terdapat satu panggilan ya atau undangan klarifikasi terlebih dahulu, tentunya Tenovi pasti akan menghadiri undangan tersebut. Bang,
Bang Densus kan seperti ini memediasi juga nih Bang terkait teman Agus dan Tenopi, tapi Abang kan ikut peraturan dari Densus sendiri. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Ya, sampai dengan saat ini saya belum mengetahui apakah ketentuan yang ada atau mungkin mekanisme antara Bang Densus sama Farhad. Saya kurang paham hal tersebut ya. Mungkin bisa ditanyakan ke Bang Densus nanti. Ya. Bagaimana kalau untuk melaporkan kuasa hukumnya dari Agus sendiri Bang? Atau benar Tenopi yang Melaporkan dalam hal apa nih? Statement yang terhadap Tenopi Statement yang Ya, mungkin kalau kalian juga melihat ya apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir sampai dengan saat ini, prioritas utama adalah untuk penyelesaian donasi buat pengobatan Mas Agus. Itu aja. Untuk hal lainnya itu bukan prioritas ya untuk saat ini ya. Seperti itu. Bang, soal kabarnya Tenopi mau melaporkan RD Lau yang soal diduga disebut menggunakan narkoba Tenopi itu gimana rencananya Bang? Jadi kalau hal tersebut tentu kalian juga sudah melihat ya di media sosial, Tenopi sudah sedemikian rupa menanggapi dengan cara dirinya melakukan tes ya narkoba, tes urin dan tes rambut. Itu sebagai jawaban kepada publik atas ya kan tuduhan-tuduhan ataupun dugaan-dugaan yang disampaikan oleh seseorang di media sosial. Terkait nantinya akan dilakukan upaya hukum atau tidak, itu bukan prioritas untuk saat ini. Seperti itu. Bang, artinya apa melihat di sosmed aktivitas si Bakat atau kuasa hukum yang Agus itu sampai berdiri tetap dong sekarang buat stake lagi gitu Bang? Bukan. Jadi begini. Sejak mungkin nanti Mas Gary akan sampaikan dari tanggal berapa historical ya. Historical ini kita bicara historical sehingga apa? Ada buktinya bahwa KAPI ini selaku pihak yayasan tentunya itu sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan Mas Agus dan yang diwakili oleh pihak keluarganya melalui WhatsApp, melalui surat. Ada 2 kali surat dan surat pun kita follow up dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya jawab. Bang, kemarin kan dari pihak Mas Agus sendiri mengatakan bahwa dari Abang sendiri sudah tidak ada yang duduk bareng, mereka meminta untuk duduk bareng. Tapi Gimana nih Bang? Apakah Betul nggak gitu? Karena nggak ada respon dari Bang Gary mungkin. Bukan begitu ya. Jadi respon kita proaktif di sini. Jadi sampai dengan saat ini kan memang dari kuasa hukumnya Mas Agus kan hanya menyampaikan di media dan sebagainya, ya tidak ada satu undangan resmi dan lain sebagainya kepada kami. Nah untuk itu kita inisiasi sekarang, ya Insya Allah apabila hari Jumat kita terlaksana dengan baik nantinya ya pertemuan, ya mungkin semoga di sana bisa tercapai kesepakatan seperti itu. Ya jadi bukannya kami tidak menanggapi, tapi inilah bentuk kita menanggapinya seperti ini. Kita kasih undangan memang secara resmi ya karena kita kan memang harus jelas ya untuk dana donasi ini. Jadi kita nggak bisa hanya sampaikan di media begini begitu tapi tidak ada satu sikap konkret terkait dengan penyelesaian dana donasi ini seperti apa, yaitu yang inilah hari ini yang kita akan sampaikan bahwa hari Jumat kita akan lakukan pertemuan dengan Agus dan kuasa hukumnya yang sudah juga kita undang per hari ini. Kalau sendiri pengen seperti apa mungkin dari Abang kan tadi pengen tercapai kesepakatan. Nah, kalau dari Abang kepada pihak mereka kesepakatannya pengennya seperti apa mungkin? Ya kesepakatan sudah jelas ya. Bagaimana uang donasi ini bisa dimanfaatkan tepat guna oleh Agus. Jadi hanya itu ya pengen itu saja, tidak ada hal lain. Ya, dan perlu digarisbawahi ya jangan sampai ada pemikiran-pemikiran, asumsi-asumsi, bahkan tuduhan-tuduhan yang beredar itu Tenopi menguasai dana donasi tersebut. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan memotong sepeser pun tidak ada. Ya, nanti hari Jumat kami akan menyiapkan ya rekening koran terupdate ya Mas Gary ya. Besok kita akan print, kita akan tunjukkan ini loh dananya ada. Tidak ada pengurangan, pemotongan, pemakaian apapun selain daripada urusannya Mas Agus. Seperti itu. Terkait kuasa hukumnya yang mau mengaudit Bang? Silakan saja, ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang yayasan ya. Jadi itu menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi yayasan untuk melakukan audit
ya untuk memberikan laporan keuangan dan memberikan laporan audit independen kepada dinas sosial. Dan itu merupakan kewajiban yang sudah normatif ya, tidak perlu disampaikan pun udah menjadi kewajiban yayasan untuk itu. Jadi artinya setuju dong dengan pengacaranya Agus bahwa donasi itu harus transparan Bang ya? Sangat setuju sekali, harus jelas dan transparan. Untuk itulah kita membuka seluas-luasnya. Nanti pun kita akan sampaikan rekening koran mana yang butuhkan, ya. Kita akan tunjukkan apakah dana donasi Mas Agus ini digunakan untuk peruntukan lain oleh yayasan. Silakan cek. Kita terbuka untuk itu. Bang, Ya. apabila pihak Agus tidak mau menghadiri undangan dari Abang, apa langkah Abang selanjutnya mungkin? Baik, begini. Selama ini kan disampaikan secara media sosial juga, tadi disampaikan juga untuk melakukan pertemuan, untuk bertemu dan lain sebagainya guna membahas masalah ini. Ya, saya melihat kita fokus kepada prioritas penggunaan penyaluran dana donasi ini. Untuk itulah kita mengundang agar supaya bagaimana ini bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena Tenovi juga kan menerima mandat juga. Sekarang publik melihat bahwa dana donasi ini bagaimana sih peruntukannya untuk Agus. Untuk itulah kita mencoba untuk mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk bersama-sama ini loh, kita selesaikan permasalahan ini. Jangan berlarut-larut. Ayo, kan begitu. Kalau misalnya mau lari ke hukum lah macam, ke proses hukum mau pidana maupun perdata lah macam, itu urusan nanti. Tapi urusan ini sekarang bagaimana dana donasi ini bisa digunakan oleh Agus. Itu poin ya kan. Itulah makanya kami berharap agar supaya Mas Agus dan juga kuasa hukumnya untuk dapat hadir juga melalui undangan yang sudah kami sampaikan. Marilah kita berbicara, kita menyelesaikan bagaimana dana donasi ini agar dapat cepat digunakan oleh Mas Agus guna biaya pengobatan. Bang, Pak Agus kan nggak bisa berobat pakai BPJS. Mungkin ada tanggapan dari Tenovi atau langkah gimana? Ya, kalau untuk BPJS mungkin sudah ada dari BPJS yang juga menjelaskan, ya kan. Untuk itu saya juga nggak perlu memberi pendapat lagi, tapi mungkin Mas Geri yang bisa nanti menyampaikan dari awal seperti apa sejarahnya kenapa BPJS itu ada, ya seperti itu. Bang, ketika uang sudah diserahkan kepada pihak Agus, apakah Novi berhasil melepaskannya? Sudah uangnya apa masih tetap memantau atau seperti apa? Nanti kita harapkan rekan-rekan media, ya, baik cetak, elektronik maupun TV untuk dapat hadir sehingga bisa mengetahui, ya, kita transparan dan terbuka, ya, bagaimana penyelesaian yang akan kita lakukan pada acara di dalam pertemuan di hari Jumat seperti itu. Bang, pengobatan yang berjalan sekarang bisa direimburse atau gimana? Selama ini apapun yang menjadi biaya pengobatan mungkin Mas Giri coba sampaikan, ceritakan. Jadi memang dalam prakteknya gitu kan, sebelum hal ini jadi polemik, itu juga memang reimburse sistemnya gitu, karena memang mereka kan pegang masih banyak beberapa uang tunai ya, nggak ada masalah sih. Kalau selama ini belum ada laporan yang Iya, belum. Ya, kalau mungkin saya tambahkan, kalau memang ada rencana medis yang akan dilakukan dengan biaya yang jumlah sangat besar sekali, tentunya kan pastinya pihak yayasan akan melakukan down payment terlebih dahulu dan lain sebagainya. Itu mekanisme yang seharusnya tidak menjadi dipersulit ya, seperti itu. Bang, tapi kan Pak Agus masih belum bisa, maksudnya BPJS-nya nggak bisa gitu digunakan. Langkahnya gimana dari uang donasi yang ada di yayasan saat ini gimana? Ya tetap untuk pengobatan ya, kita jadi sampai kemarin itu masih komunikasi dengan istri Mas Agus gitu kan, kita tekankan di situ untuk keluarga memberikan sikap apakah tetap dengan pihak keluarga yang mendampingi atau dengan kuasa hukumnya. Itu tadi yang mereka belum jawab gitu kan, gitu, karena kita nggak bisa bekerja tanpa kita lihat dasarnya apa, keluarga memberikan kuasanya seperti apa kan gitu, dalam situ kan bisa kita lihat ya. Bang, ini kan dana sebagian sudah masuk ke BPH sendiri kan, kuasa dari Agus. Nanti akan dibalikin dengan donasi nggak sih Bang? Kalau untuk kondisi seperti itu, baiknya kita besok pada hari Jumat kita sikapi bersama-sama seperti apa baiknya. Ya. Bang, artinya udah pihak Novi udah menyiapkan poin-poin nanti ketika bertemu Agus. Yang jelas kita tidak siapin poin apapun juga. Poinnya cuma satu, bagaimana dana donasi ini dapat diselesaikan dan disalurkan oleh Agus dengan baik. Itu aja. Tidak ada poin-poin dan lain sebagainya, tidak ada. Gitu. Tapi kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan 1,3 M itu, bagian itu buat apa? Apa tetap di yayasan atau gimana? Tidak ada. Yayasan ini mungkin perlu diketahui ya. Jadi
perlu diinformasikan juga. Dalam hal ini yayasan mendapatkan mandat, ya, mandat dari Agus dan keluarganya untuk dapat dikelola guna pengobatan Mas Agus. Ya, dalam ini Mas Agus dan keluarganya memberikan kepercayaan kepada yayasan, tolong nih uang dana donasi saya titipkan untuk nantinya digunakan untuk biaya pengobatan saya. Setelah nantinya pengobatan selesai, ya barulah nanti tinggal mau dipergunakan untuk apa? Untuk kehidupannya Mas Agus dan lain sebagainya. Kalau untuk masalah itu kita sudah clear dan terang benderang, tidak ada yang berubah. Statement Teknovi dan statement saya selaku kuasa hukum dari awal sampai dengan saat ini tidak ada yang berubah. Ya, kita tidak mau melintir ke sana, melintir ke sini, tidak ada. Kita nggak ada yang berubah. Kita konsisten dari awal seperti itu. Bang Farhad kan sempat meminta pihak Teknovi itu dan juga Bang Desu untuk berhenti mengkampanyekan netizen untuk membuli Agus. Pak Agus, gimana kalau respon Abang? Sangat setuju sekali lah. Memang tidak layak untuk dibully seperti itu. Ya, kita sangat menghargai. Apalagi Mas Agus kan, ya saat ini kan menderita dengan kehilangan penglihatannya. Saya tidak menyampaikan dengan bahasa yang quote and quote, yang langsung secara strike, yang buta dan sebagainya seperti itu. Tapi dalam hal ini Mas Agus ya sosok yang perlu dibantu untuk diobati. Yang ada tersedia dana donasi untuk itu. Ya. Jadi Teknovi sekarang kenapa Pak datang? Teknovi sedang di keluar kota ya. Ya. Tapi ada pesan Teknovi nggak uang 1,5 M untuk berobat di Singapura agar lebih cepat sembuh atau Ya. Sebetulnya ya, mungkin Mas Giri tolong jelasin deh, yang kita di JC seperti apa? Coba Mas Giri tolong jawab. Ya, jadi di JC itu juga memang kita udah bantu follow up, dan hasilnya pun sama ya, tentang rencana tindakan tuh memang harus bertahap gitu kan. Yang pertama harus kelopak dulu dan lain-lain. Nah, untuk terkait korneanya pun juga memang sudah tidak bisa kan menurut dokter di sana, dan itu bisa dilakukan upaya kosmetik gitu kan. Tapi akan tetapi kalau memang Mas Agus masih ingin mencoba ke luar negeri itu juga nggak ada masalah, selama memang proses-proses rencana tindakan itu terstruktur gitu kan, tepat guna. Bang, ini ada dugaan banyak kira bahwa dia bisa jalan juga, Bang. Bisa apa? Bisa jalan Agus, bisa jalan sendiri tanpa dituntun gitu. Oh ya, kalau itu kan saya kurang memahami ya kan, tapi kalau memang kita memberikan pendapat ya kan berdasarkan fakta dan bukti. Kalau memang seperti itu ya nanti kan ada pengecekan dari medis, hasil prognosa dokter seperti apa nanti kan akan dapat dijelaskan apakah mungkin tingkat persentase penglihatannya berapa persen dan berapa persen, itu kan seharusnya dari dokter ya yang memberikan satu pendapat prognosa terkait dengan bagaimana fungsi dari matanya Mas Agus. Kalau pendapat saya tidak mau berandai-andai dan malah menduga-duga seperti itu. Serahkan kepada ahlinya, kepada dokter agar dicek bagaimana hasilnya, ya seperti itulah adanya. Ya. Bang, tapi kalau dari Pak Agus sendiri bilangnya udah, itu kan rumahnya sendiri, jadi sudah paham lah gitu letak-letak posisi rumahnya, berhubung rumahnya juga nggak besar. Dari Teknovi mungkin ada respon nggak, misalnya soal Pak Agus yang juga bisa ngelihat gitu? Bahkan itu yang tadi saya sampaikan, Novi sampaikan, Om kalau gitu baiknya ya harus dilakukan pengecekan lagi sampai berapa persen tingkat persentase penglihatannya Mas Agus. Kalau memang ada kemungkinan, akhirnya bisa direcovery sampai semaksimal mungkin, kenapa tidak? Justru itulah yang diharapkan sejak awal. Ya, sejak awal kan kita mendorong agar supaya ini, kita bicara balik ke 3 minggu, 4 minggu lalu. Iya betul. Yang chat terakhir yang absen. 19 Oktober ya. 19 Oktober itu hari Senin ya? Sabtu. Oh, kita bicara di hari Seninnya 21 di mana ada jadwal pengecekan. Terus 22 karena tidak datang ada jadwal pengecekan kedua. Jadwal pengecekan itu dimaksudkan adalah agar supaya apabila kondisi fisik Mas Agus sudah perform dan bisa dilakukan operasi, untuk hari Rabu dan Jumatnya itu dapat dilakukan tindakan. Tapi ya itu sudah lewat ya, sudah lewat dengan dinamika yang sedemikian rupa terjadi saat ini ya sudah. Tapi kemarin kita melihat bahwa Mas Agus sudah
datang lagi ke rumah sakit mau melakukan pengecekan, ya kami sangat bersyukur untuk itu. Bang, dari pagi pihak sana udah melakukan pengecekan dan katanya bakal ada operasi estetika hari Rabu depan. Iya. Ini tanggapan dari pihak. Sangat bagus sekali. Dana donasi itu masih tersedia, kenapa nggak digunakan? Ya. Tapi dari pihak sana juga mengatakan bahwa memang pengen ngambil haknya katanya. Betul sekali, memang haknya Mas Agus itu. Memang haknya Mas Agus untuk biaya pengobatan. Itu dari awal nggak ada yang berubah. Nggak ada namanya hak yayasan, tidak ada. Haknya Mas Agus. Akan tetapi kan jelas kemarin terjadi polemik dan dinamika sedemikian rupa, akhirnya ya kita menunggu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh kuasa hukumnya Mas Agus. Akan tapi dibalik itu semua, Mas Gary ini tetap mau WA, telepon, ya, kirim surat, bagaimana uang donasi. Kalau masalah hukum ya kesampingkan ya, untuk biaya donasi untuk pengobatan ya tolong kita koordinasikan seperti itu, seperti apa baiknya. Bang, tapi Novi Squad ini nggak koordinasi dengan para donatur, apakah mereka sudah ikhlas akhirnya memberikan kepada Agus? Sebelumnya kan sempat tuh pada kecewa kan sama Agus, sempat nggak Novi koordinasi, terus ada kekhawatiran Novi nggak sih setelah menyerahkan uang kepada Agus seluruhnya? Novi malah berpikir kekhawatiran dia, ya kan, bahwa nantinya para donatur ini akan bersikap sedemikian rupa sehingga merugikan Mas Agus. Itu yang Novi pikirkan. Makanya dia ingin sesegera mungkin bagaimana caranya supaya dana donasi ini ya bisa disalurkan dan digunakan oleh Mas Agus. Seperti itu. Ada kerugian apa aja yang dialami Tenovi? Kepercayaan atau seperti apa? Kerugian Tenovi dalam hal ini ya dia bilang apapun namanya saya akan tetap maju. Karena memang udah saya mengabdi sebagai pekerja sosial, ya, pejuang kemanusiaan. Apapun yang di hadapan saya, kalau saya yakin itu benar, saya akan tetap maju. Tapi ada donatur yang mulai nggak percaya nggak dengan adanya? Kalau donatur yang mulai tidak percaya, mungkin itu yang di media sosial kita baca saja. Tapi sampai dengan saat ini kan belum ada yang sampai dengan menyurati Tenovi secara langsung, begitu. Bang, kalau Bang Densu kan udah terseret jauh ke laporan yang lain ya. Mungkin ada diskus gitu nggak sih sama Tenovi soal menyelesaikan ini gitu? Ya, kalau Bang Densu pada prinsipnya ya, itu saya udah cukup lama ketemu sama beliau. Intinya ya ini kan untuk pengobatan Agus. Kenapa sih dia agak kecewa? Kenapa sih nggak dipakai sesegera mungkin untuk pengobatan? Kok malah jadi akhirnya timbul masalah, dinamika, laporan polisi dan sebagainya. Seperti itu sih. Itu yang sangat disayangkan. Itu aja. Untuk nanti pertemuan hari Jumat mau bersama Bang Densu juga mungkin? Kalau memang Bang Densu bersedia hadir ya bagus. Cuman ya silakan saja. Kalau Bang Densu mau hadir ya bagus sekali karena bagaimanapun dia kan selaku yang ikut berpartisipasi ya. Kalaupun nanti datang pun itu harus dilepaskan masalah pribadinya juga dari Bang Densu sama rekan Farhad. Itu kan masalah yang berbeda dalam perkara ini. Bang, tapi apakah diundang Bang Densu Bang? Iya, Kita undang secara terbuka. Ya. Bang, donasi biasanya nih Bang, total jumlahnya dari Yayasan Sama Agus sendiri masih seputus segitu atau berapa sih Bang? Atau sebesar yang telah ditransfer dari rekeningnya Mas Agus dan dari rekening istrinya tuh sebesar 1,3 miliar. Yang sudah digunakan untuk pengecekan segala macam yang dirimbas berapa? Ada lah, nanti kita rincikan, itu nggak sampai 5 juta lah. Nggak sampai 5 juta ya, seperti itu. Itu ada kok perinciannya, lengkap, kwitansi, jelas ya, bukti-buktinya lengkap semua ya, bukti pembayaran dan sebagainya. Ada tambahan lagi nggak Bang mungkin dari donasi-donasi? Selesai dulu. Yayasan sendiri Maksudnya? yang masuk ke yayasan sendiri Iya, tambahan itu nggak ada. rekening ke yayasan. Jadi kalau rekening yayasan itu kan tempat penampungan beberapa donasi-donasi, ya kan? Kita memverifikasi, ada beberapa yang transfer 20.000, 50.000, segala macam ya. Kita memverifikasi ini untuk keperluan apa? Karena kan berbagai macam ya kan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Novi, ya kan? Kalau konteksnya buat donasi ke Agus itu nggak ada ke yayasan Bang? Saya belum bisa menjawab itu karena harus memverifikasi terlebih dahulu. Yang jelas ada uang masuk ada. Mungkin aku tambahin. Tapi harus kita verifikasi dulu. Mungkin Mas Gary bisa tambahkan. Terkait pembukaan dana donasi untuk Mas Agus ke rekening yayasan itu udah di take down sekitar tanggal 4 atau 5 Oktober. Jadi udah di media YouTube dan Instagram itu udah nggak ada lagi. Jadi ya kita bisa asumsikan itu udah stop ya. Jadi pure ini donasi masuk ke rekening Agus yang 1,3 M.
Iya. Itu aja pengumuman sekarang pengobatannya. Betul, ya kita juga dapat informasi di YouTube Bang Densu juga sudah ditutup ya sejak tanggal 4 atau 5 itu karena ada polemik tadi penggunaan yang kurang tepat. Bang, kuasa hukumnya Pak Agus kan mau membawa Pak Agus berobat ke luar negeri. Mungkin itu udah ada pembahasan belum dan akan menggunakan uang donasi itu enggak? Iya, itu kan baru rencana. Ini kita baru besok akan bicara bagaimana penyelesaian atas dana donasi tersebut. Ya mungkin nanti ya semoga besok kita akan bisa bicarakan lebih detail. Oke.